Kalau melihat perkembangan teknologi kendaraan listrik pada saat ini, saya pikir itu tidak terlalu ambisius ya. Gitu. Tanpa pemerintah mengatur pun kemungkinan besar itu akan terjadi kalau melihat progres sampai dengan tahun ini ya, terkait teknologi dan juga masifnya pemasaran kendaraan listrik ya, termasuk di Indonesia. Berarti hal ini yang mungkin dapat dilakukan ya Pak. Lantas langkah terdekat untuk bisa mencapai cita-cita ini apa yang akan dilakukan oleh BRIN Pak? Ya, kalau kami di BRIN sendiri, kami berupaya untuk kita tidak mungkin bersaing untuk membuat mobil listrik karena itu urusan industri ya. Yang kami fokuskan adalah bagaimana kita bisa menciptakan teknologi kunci ya, teknologi kunci sebanyak mungkin terkait dengan mobil listrik itu. Apakah di material untuk baterainya, apakah di sistem smart sistemnya, baterai manajemen sistemnya, dan sebagainya. Oke, kemarin juga sempat dapat arahan Pak dari Pak Muldoko untuk minta mengejar komponen mobil listrik yang masih diimpor. Salah satunya adalah baterai, dinamo, controller. Sejauh ini perkembangannya sudah sampai mana Pak? Ya, kalau industri baterai tentu itu industri yang sudah sangat masif ya. Nah, kalau kami dari sisi riset itu kami banyak melakukan riset terkait bahan alternatif ya untuk baterai. Karena baterai itu sendiri sebenarnya masih merupakan teknologi kunci yang masih menjadi salah satu penghambat untuk kendaraan listrik karena pertama mahal, yang kedua dia sistem charge dan discharge-nya itu masih memakan waktu, tidak kurang efisien lah ya. Kemudian juga berat gitu ya. Jadi mobil listrik itu rata-rata berat ya, berat sekali karena baterainya sebenarnya. Oke. Gitu. Dan mahalnya harga juga karena baterai gitu. Jadi Jadi teknologi kunci mobil listrik itu sebagian besar yang masih menjadi kendala itu ada di baterai secara global ya. oke, karena memang kita baterai juga masih impor ya Pak. Apakah pabrik sekarang sudah banyak yang mulai mengusulkan Pak untuk membuat pabrik baterai di sini Pak maksud saya? Ya, sebenarnya sudah mulai banyak industri yang seperti disampaikan oleh Pak Menko Marves juga ya, banyak industri baterai yang mulai masuk ke Indonesia gitu. Jadi tentu industri baterai itu supply chain-nya cukup banyak ya, gitu. Dan kita ingin yang jelas itu saat ini yang rasional itu adalah dari tambang sampai ke sebelum packing ya sampai sell ya istilahnya sampai sell itu sebisa mungkin ada di Indonesia gitu. Kalau setelah itu mungkin bisa ada di berbagai negara ya Oke. gitu. Berarti saat ini Ya, Pak, riset yang sedang ya, dilakukan sudah sampai mana Pak untuk ya, terkait percepatan ini? ya. Ya, jadi kalau kami selain ada riset di teknologi kuncinya seperti material alternatif yang bahannya ada di lokal ya, untuk material baterai juga kami mengembangkan baterai manajemen sistem dan juga yang paling penting kami mengembangkan pendekatan baru cara kita berkendara berbasis kendaraan listrik yaitu yang kita sebut sebagai autonomous mobile individual mobile system. Jadi artinya sistem transportasi untuk individu yang otomatis gitu ya Iya. dan memakai listrik gitu. Memang itu tidak untuk semua kalangan dan sehari-hari ya, tetapi lebih untuk lokasi-lokasi yang tertutup. Misalnya di dalam bandara, di dalam kebun raya, di dalam kompleks perkantoran misalnya. Dan mungkin nanti di IKN juga begitu ya. Tetapi dengan mengembangkan itu kami tidak perlu kompetisi face to face ya dengan manufaktur global yang saat ini sudah cukup banyak khususnya yang dari Cina ya gitu. Oke. Pak, salah satu kendala terbesar dari dunia teknologi saat ini adalah kelangkaan Ya, chip semikonduktor, Pak. Apakah sejauh ini BRIN sudah ya. melakukan penelitian terkait hal itu? Mungkin atau tidak, Pak, Indonesia untuk bisa menciptakan chip semikonduktor sendiri, Pak? Ya, kalau chip, kalau manufaktur chip ya, manufakturnya itu sebenarnya sudah menjadi OEM ya, jadi menjadi produk generik gitu ya dari semua perangkat elektronik kita gitu. Jadi kami pun
kita bukan membuat manufaktur chip, tetapi kita melakukan desain nanti manufaktur bisa di mana saja. Dan memang sekarang manufaktur chip global itu umumnya terpusat di selain Tiongkok di Taiwan ya, di seputar itu begitu ya. Mhm. Di negara lain ya tidak banyak ya. Semua negara seperti itu karena kalau kita berusaha membuat semuanya sendiri tentu unit cost-nya terlalu tinggi ya gitu. Tapi yang penting kan desain ada di kita ya. Gitu, desain chipnya Oke. itu sendiri gitu ya. Terdekat Pak, ini wacana dari pemerintah adalah mobil Ya, listrik akan disediakan pertama kali untuk ya, pemerintahan dengan tujuan mobil kedinasan. Nah, spek ya. ideal mobil dinas untuk BUMN ini akan dibuat seperti apa Pak? Mobil dinas pribadi seperti apa? Perusahaan akan seperti apa? Ya. Ya, kalau kita bicara mobil dinas itu mobil operasional ya untuk kantor-kantor pemerintah itu tentu kita tergantung pada standar biaya yang nanti akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan begitu ya. Gitu karena bagaimanapun juga saat ini meskipun mobil listrik sudah mulai masuk akal ya, kita sudah mulai ya rasional lah ya memakai mobil listrik, tetapi bagaimanapun juga harganya masih relatif mahal, kurang lebih 1,5 kali lipat ya secara umum ya dibandingkan mobil bermotor bakar gitu. Jadi kita tunggu dulu gitu ya dari Kementerian Keuangan ya, setelah itu baru mungkin kita bisa melihat spesifikasi gitu. Kita lihat standar biayanya, plafonnya itu berapa begitu ya. Oke, berarti Gitu. sampai Karena saat itu belum ini ada ya. Berarti sampai dengan saat ini kejelasan terkait biaya dan mobil yang akan seperti apa digunakan nanti belum ada ya Pak sebenarnya ya Pak ya? Ya, karena standar biaya yang dikeluarkan Kementerian Keuangan itu basisnya masih volume ya Mhm, mhm. dari silinder, jadi cc, ukurannya masih cc dari mobil bermotor bakar kan. Gitu. Apakah nanti yang memang harganya setara itu atau bagaimana? Nah, itu yang kami semua kementerian dan lembaga itu pasti masih menunggu.